Coba deh. Sekarang kamu cek makanan kaleng yang ada di dapurmu. Ada yang tanggal kedaluarsanya 3 tahun lagi, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun dari sekarang. Gila kan? Pertanyaannya, kok bisa makanan di dalamnya awet selama itu? Apa jangan-jangan isinya penuh bahan kimia berbahaya? Atau sebenarnya ada teknologi sains canggih di baliknya? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas rahasia besar di balik makanan kaleng. Dan jawabannya mungkin jauh lebih aman dari yang kamu bayangkan. Banyak banget mitos yang beredar soal makanan kaleng. Katanya, isinya penuh pengawet kimia, nggak sehat, dan sering disebut sebagai makanan mati karena nutrisinya sudah hilang semua. Anggapan ini wajar sih. Soalnya aneh banget, makanan bisa awet, bertahan-tahan, tanpa disimpan di kulkas. Padahal, kalau kita lihat dari sisi ilmiah, mayoritas makanan kaleng itu sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet kimia tambahan. Loh, terus gimana caranya bisa awet? Rahasianya bukan pada apa yang ditambahkan, tapi pada apa yang dihilangkan. Untuk paham kenapa makanan kaleng awet, kita harus kenalan dulu sama musuh utama semua makanan, yaitu mikroba. Makanan itu jadi busuk, berjamur, dan basi bukan karena waktu, tapi karena ulah makhluk-makhluk super kecil yang gak kelihatan mata, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Mereka ini seperti tamu tak diundang yang doyan pesta pora di makanan kita. Selama ada 3 hal ini, udara terutama oksigen, air atau kelembapan, dan suhu yang nyaman, para mikroba ini akan terus hidup, makan, dan berkembang biak. Nah, proses pengalengan makanan dirancang untuk memutus ketiga jalur kehidupan mikroba ini secara sekaligus. Disinilah letak kunciannya. Proses yang paling penting, pemanasan ekstrem. Sebelum kaleng ditutup rapat, makanan di dalamnya akan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Biasanya antara 115 sampai 130 derajat Celcius. Ini jauh lebih panas dari air mendidih. Proses ini punya nama keren, sterilisasi termal. Efeknya brutal. Semua mikroba yang ada di dalam makanan, termasuk spora-sporanya, mati total. Bahkan bakteri paling bandel dan berbahaya sekalipun, seperti Clostridium botulinum, yang bisa menyebabkan keracunan fatal, nggak akan selamat dari panas sepanas ini. Begitu proses pemanasan selesai, kaleng langsung ditutup dengan sangat rapat dalam kondisi vakum. Udara nggak bisa masuk, bakteri baru dari luar juga nggak bisa ikutan nimbrung. Selesai. Game over buat proses pembusukan. Terus, kenapa harus pakai kaleng dari logam? Kenapa bukan wadah plastik atau botol kaca biasa? Jawabannya sederhana. Kaleng itu material yang hampir sempurna untuk tugas ini. Pertama, kaleng benar-benar kedap udara. Nggak ada celah sekecil apapun bagi oksigen untuk masuk dan membangunkan kembali mikroba yang mungkin tersisa. Kedua, kaleng sangat kuat dan tahan terhadap suhu pemanasan ekstrem tadi. Kalau pakai plastik biasa, bisa-bisa meleleh. Ketiga, bagian dalam kaleng biasanya dilapisi lapisan khusus yang membuatnya tidak bereaksi dengan makanan di dalamnya. Jadi rasa dan keamanannya tetap terjaga. Jadi, bayangkan saja, kaleng itu seperti brankas super aman untuk makanan. Tujuannya bukan untuk membuat makanan awet selamanya, tapi untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana pembusukan tidak akan pernah bisa dimulai. Nah, dari semua proses tadi, kita bisa simpulkan kenapa makanan kaleng bisa awet sampai bertahun-tahun. Alasannya ada 3. Pertama, semua mikroba penyebab pembusukan sudah dibasmi tuntas dengan pemanasan. Kedua, tidak ada udara yang bisa masuk untuk menghidupkan mereka lagi. Ketiga, kaleng melindungi makanan dari cahaya yang juga bisa merusak nutrisi dan rasa. Dalam kondisi ideal seperti ini, makanan di dalamnya memang tidak akan rusak atau busuk. Yang terjadi seiring berjalannya waktu adalah penurunan kualitas secara perlahan. Mungkin warnanya sedikit berubah, teksturnya jadi lebih lembut, atau rasanya tidak sekuat saat baru diproduksi. Makanya, meskipun secara teknis aman dimakan, bahkan setelah lewat tanggal baik digunakan sebelum, rasanya mungkin sudah nggak seenak dulu lagi. Jadi, apakah makanan kaleng benar-benar aman untuk kita makan? Jawaban jujurnya, ya, sangat aman selama kondisi kalengnya masih bagus dan normal. Tapi,
Ada tanda-tanda bahaya yang wajib kamu waspadai. Jangan pernah konsumsi makanan dari kaleng yang menggembung, penyok parah, terutama di bagian sambungan, bocor, berkarat, atau mengeluarkan bau aneh saat dibuka. Kaleng yang menggembung itu pertanda paling bahaya. Itu artinya ada bakteri yang berhasil hidup di dalam dan menghasilkan gas. Kalau itu terjadi, langsung buang. Tapi kalau kalengnya masih mulus, tidak ada kerusakan, secara ilmiah isinya masih sangat aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa fakta menarik nih, yang mungkin jarang kamu tahu. Makanan kaleng itu bukan penemuan baru loh. Para tentara, terutama Angkatan Laut, sudah menggunakannya sejak abad ke-19 untuk bekal di medan perang dan pelayaran panjang. Fakta lainnya, banyak penelitian menunjukkan bahwa beberapa makanan kaleng justru punya nutrisi yang lebih stabil daripada makanan segar yang disimpan terlalu lama di kulkas. Misalnya, vitamin A dan C pada sayuran segar bisa cepat hilang karena oksidasi atau paparan udara. Nah, di dalam kaleng yang vakum, proses oksidasi ini justru terhambat. Jadi ironisnya, kadang-kadang tomat kalengan bisa lebih kaya nutrisi likopen daripada tomat segar yang sudah beberapa hari disimpan. Jadi kesimpulannya, makanan kaleng itu awet bukan karena sihir, atau penuh dengan bahan kimia, pengawet berbahaya. Keawetannya adalah hasil dari kecerdikan sains dan teknologi manusia dalam melawan musuh tak terlihat, yaitu mikroba. Kuncinya bukan pada bahan tambahan, tapi pada proses. Panas ekstrem untuk sterilisasi, wadah kedap udara untuk isolasi, dan kontrol lingkungan yang sempurna. Jadi, lain kali kamu buka sarden, kornet, atau buah kalengan, ingat satu hal. Yang bikin makanan itu awet, bukanlah zat misterius, tapi penerapan ilmu pengetahuan yang brilian. Kalau kamu baru tahu fakta ini dan merasa tercerahkan, coba deh klik tombol like supaya makin banyak orang yang gak salah kaprah lagi soal makanan kaleng. Jangan lupa subscribe, karena di sekitar kita masih banyak banget hal-hal yang kelihatannya sepele dan biasa. Padahal kalau dibedah, isinya penuh dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton.